Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, seorang tokoh muda Aswaja KW yang selalu menyebarkan fitnah terhadap Wahabi dengan ceramah-ceramahnya, dengan paparan-paparannya. Dia mengklaim teroris itu berasal dari Salafi Wahabi. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 di Indonesia ini penganut faham Salafi Wahabi. Saya sering dipakai oleh Densus untuk menyelami ideologi mereka. Ketika Densus menangkap teroris, saya kadang-kadang dilibatkan untuk melakukan interogasi ideologinya. Dan semuanya saya bertanggung jawab terhadap hasil temuan saya. 100% adalah penganut Salafi Wahabi. Padahal sobat-sobat, demo saja, demonstrasi saja tidak diperkenankan, apalagi menjadi teroris yang menteror dan merusak, bahkan menghancurkan fasilitas umum. Tidak hanya itu saja sobat-sobat, juga mengorbankan nyawa orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Mana mungkin perilaku seperti itu muncul dari Salafi Wahabi yang ukuran perilaku mereka, ukuran pengamalan Islam mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di mana ayat Al-Quran yang membolehkan membunuh orang tanpa alasan yang diperkenankan dari sisi agama? Bukankah membunuh satu orang muslim sama dengan membunuh seluruh manusia? Jadi jelas apa yang selalu digaungkan oleh Islah Bahrawi ini bualan, sesuai apa yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Jadi Islah Bahrawi ini bisa dikatakan sejarawan Islam yang belajar ke Amerika. Bahan-bahan Islamnya itu dari Amerika. Dia tidak punya filter karena memang godokan Amerika. Kemudian di Indonesia disterilisasi dengan menggunakan pemahaman-pemahaman intelijen dan sebagainya yang tentu saja kemudian menghasilkan seorang Islah Bahrawi. Nah, dalam satu kajiannya Islah Bahrawi mengatakan bahwa semua teroris di Indonesia ini berasal dari Salafi Wahabi. Jadi teroris di Indonesia ini adalah Salafi Wahabi. Karena memang itu sebuah doktrin ya. Artinya hampir tidak ada positif dan negatifnya. Bencinya luar biasa terhadap Wahabi itu. Tidak objektif di dalam menilai sejarah. Jadi kalau berbicara Islah Bahrawi ini, seringkali dalam seluruh perjalanan dakwahnya, dalam seluruh kajian-kajiannya di Indonesia, di tempat mana saja itu hampir sama dengan Idrus Ramli. Kalau Idrus Ramli itu lebih ke dalam, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah orang-orang yang dituduh Wahabi. Kalau Islah Bahrawi ini
biasanya lebih menekankan pada sikap-sikap orang-orang yang disinyalir sebagai Salafi Wahabi, yaitu dalam sikap atau tindak terorisme yang menurutnya adalah Salafisme Wahabisme gitu. Wow, luar biasa itu caranya berpikir Islah Bahrawi ya, sebagai orang Madura itu. Pandai juga jualan Wahabi. Kita lihat tuh, sebenarnya kalau berpijak kepada sejarah, ada beberapa sejarah di Indonesia ini yang tidak bisa dilepaskan dengan Wahabi ya. Diakui atau tidak, misalnya Muhammadiyah, misalnya Persis, misalnya Al-Irsyad. Ingat, tidaklah kemudian ketika ada tindakan-tindakan liar, lalu dicap Wahabi. Saya sudah mengenal tokoh-tokoh Salafi itu sudah cukup lama ya. Itu yang saya lihat dari sekian banyak tokoh di Salafi, sampai detik sekarang ini pun tidak ada yang memberontak. Islah Bahrawi ini pembual menurut saya. Pembual. Kajian-kajiannya terhadap Islam itu menyempit, bukan meluas. Karena doktrin yang didapatkan di Amerika tadi. Bukan membaca kitab-kitab yang seharusnya dibaca misalnya dalam kitab-kitab mutawala di kalangan Arab gitu ya, dari Arab. Jadi kalau sekarang begini, melakukan teropong dari Amerika. Ya, sudah tahu Amerika itu punya misi. Tidak mungkin objektif di dalam memahamkan Islam gitu. Tidak ada ceritanya negeri yang berbeda agama, yang ideologi dan sebagainya, penuh dengan kebebasan, begitu saja melepaskan Islam. Tapi yang jelas Islah Bahrawi ini sudah ketinggalan zaman. Di Amerika saja PBB itu mengeluarkan resolusi PBB itu anti-Islamfobia. Nah, sedangkan Islah Bahrawi terus-menerus dengan fobia. Jadi menyebarkan fobia di mana-mana. Ini bukan Islamfobia, Wahabifobia gitu. Jadi Islah Bahrawi ini sama halnya dengan Idrus Ramli dalam sikapnya itu menjadi seorang Wahabifobia yang menyebarkan rasa takut kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tidak bersama Wahabi gitu. Padahal kalau mau jujur, memang betul-betul seorang sejarawan, kenapa tidak membaca tadi yang saya katakan, misalnya perbendaharaan lama Buya Hamka berkaitan dengan Wahabi gitu. Kenapa tidak dibaca? Apa Islah Bahrawi lebih hebat dari Buya Hamka? Apanya yang hebat gitu? Walaupun sama-sama orang Maduranya ya. Ayo kita berbicara jujur, bukan berbicara karena Anda dibelit oleh sebuah kekuasaan gitu ya. Sudah pasti akan berbicara, dan lagi pula pasti ada kemauan lain, dorongan lain, motivasi lain. Karena objeknya itu Wahabi. Harus Wahabi. Yang seperti ini, program seperti ini hanya ada pada Syiah. Jadi anti Wahabi itu yang paling gencar melakukan anti-Wahabi di seluruh dunia itu hanya Syiah. Jadi Islah Bahrawi ini corongnya anti-Wahabi. Islah Bahrawi ini pembual. Dan sobat-sobat, kalau kita menilik latar belakang dari Islah Bahrawi ini, ya, atau Islah Bahrawi ini begitu getol, begitu giat menggaungkan teroris itu adalah Salafi Wahabi setelah dia pulang dari Amerika Serikat. Sobat-sobat, kita tahu ya, Amerika menyatakan perang dengan teroris. Dan kita tahu juga teroris yang dimaksud oleh Amerika adalah Islam. Ya, sebelum Islah Bahrawi
ada juga seorang tokoh Islam liberal yang ketika mahasiswa menjadi ketua himpunan mahasiswa Islam, yaitu Nurholis Majid. Awalnya Nurholis Majid ini yang notabene adalah aswaja, sangat anti Amerika. Tetapi ketika dia diundang ke sana, ke Amerika Serikat, dia silau dengan kemajuan dari Amerika, dengan perkembangan teknologi dari Amerika. Kembali ke Indonesia, sobat-sobat, keluar pernyataannya, ya, tiada Tuhan selain Tuhan. Cuma Tuhan yang pertama T-nya kecil, dan Tuhan yang kedua T-nya besar. Gus Dur kembali dari Amerika, ya, mengganti Assalamualaikum dengan selamat pagi. Nah sekarang Islah Bahrawi kembali dari Amerika mengklaim teroris adalah Salafi Wahabi. Nah, jadi jelas sobat-sobat, ya, bahwa apa yang disampaikan Islah Bahrawi hanya tuduhan, hanya fitnah, tanpa bukti, hanya bualan belaka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.